Ini kan membengkak semuanya. Ini menurut Pak Purbaya ini apakah masih ada fiskalnya masih aman, mempersiapkan dan lain-lain. Karena ini tidak bisa di stop. Ya saya berharap kita bisa mencari solusi yang terbaik. Jadi awalnya anggota DPR dari fraksi PAN, Primus Yustisio, ngasih kritik yang cukup menohok. Primus menyoroti anggaran subsidi negara pasca COVID yang melonjak 2 kali lipat, tembus sampai hampir 394 triliun rupiah. Porsi paling gede itu habis buat subsidi energi, terutama listrik PLN. Primus nanya, kenapa sih pemerintah lambat banget nyediain solusi energi alternatif kayak solar cell atau sel surya yang murah buat rakyat. Plus, Primus juga nagih utang kompensasi pemerintah ke BUMN, kayak Pertamina yang katanya masih diunggah triliunan rupiah. Kritiknya tajam dan berbobot banget pemirsa. Tapi, respon dari Menko Purbaya ini yang bikin suasana rapat jadi seru banget. Alih-alih defensif atau beralasan lain, Menko yang punya latar belakang sektor swasta ini langsung main subset. Untuk lebih detailnya mari kita simak dan tonton videonya bersama-sama. Let's go. Pak Primus. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Purbaya, selamat mengemban tugas yang amat berat ini Pak, di sini. Tapi saya lihat rambut Anda masih padat, belum rontok, belum memutih juga, jadi ya masih bisa Anda handle masalah ini. Jadi saya melihat Anda ini setiap hari, bahkan setiap jamnya belanja masalah semua, dan itu bagus sekali, dan saya berharap Anda bisa menemukan solusi terbaik. Dan sekarang dihadapi oleh masalah subsidi. Jadi kalau melihat pertumbuhan ekonomi yang mau tidak mau kan Pak, itu kita wajib negara itu, pemerintah memberikan subsidi karena ada ketimpangan ya kan antara si kaya dengan si miskin, ini jaraknya terlalu jauh. Nah, ditambah lagi negara kita adalah kepulauan, mendistribusikan itu juga tidak mudah, ada kendala-kendala, belum lagi kalau yang berhubungan dengan alam. Dari bulan Desember sampai Februari itu musim-musimnya itu hujannya, curah hujannya sangat tinggi, itu juga sangat bermasalah. Nah, kalau kita lihat Bapak, pertama saya melihat ini informasinya harus valid dulu. Informasi yang pemerintah dapatkan dalam hal ini Menteri Keuangan itu tidak valid seperti yang kami dapatkan. Harusnya pimpinan mungkin next time ya, perwakilan antara Pak Arief itu ada diduduk bareng di sini sehingga satu irama ini. Ini kalau kayak begini jadi ada dualisme. Nah, tapi sudahlah. Saya berharap ini kepada jajaran Kementerian Keuangan bisa bekerja sama, artinya mensupport Menteri Keuangan bahwa ini tugas yang amat berat tapi mulia. Oleh karenanya ini work team ya. Jadi saya tahu masalah ini sangat banyak sekali ya kan, ditambah eksekusinya harus cepat sekali. Nah, kalau saya melihat Bapak ya, sejak COVID itu adalah yang tertinggi. Tahun 2022 negara memberikan subsidi. Terus setelah itu tahun 2023, 24, 25 itu 370, 386, 394 tahun ini. Nah, ini kan artinya 2 kali lipat dari sebelum COVID, Bapak. Nah, saya tidak berbicara bahwa oh jangan di stop, tidak. Tetapi harus dicarikan solusi. Ya kan? Yang paling besar dari semua ini komposisinya adalah energi. Khususnya itu listrik PLN sampai 156. Kita selama ini tidak mendengar solusi dari pemerintah. Solar cell Pak, di negara-negara lain itu sudah ada. Tapi ironisnya di negara kita itu dijualnya itu yang termahal Pak. Nah, Anda mau mengucurkan itu yang 200 triliun itu ya buat sektor real. Saya rasa itu bisa Pak dibangun. Teknologi dari luar, nah ini Anda tinggal arahkan. Dan dikasih insentif Pak. Pajaknya seperti itu dan lain-lainnya. Kalau sekarang Pak, kayak saya sudah sempat Pak, saya pribadi ya mencontohkan, saya ingin gitu
membeli solar cell. Tapi harganya Pak, itu sama bayar bulanan listrik Pak. Saya tidak dapat subsidi Pak. Bayar listrik itu baru ketemu 30 tahun Pak. Dengan catatan itu solar cell-nya itu tidak rusak selama 30 tahun. Kalau 10 tahun oke. Nah ini menurut saya harus dicarikan solusinya Pak. Jadi terus juga yang berikutnya, yang kedua adalah soal tadi seperti kawan-kawan katakan tepat sasaran. Nah inilah masalah klasik kita Pak, selalu. Walaupun tadi Pak Idrus juga mengatakan sebagai rakyat Indonesia semuanya boleh saja mendapatkan, menikmati subsidi itu. Tetapi kan ada prioritas Pak. Nah ini dia. Nah sistemnya ini yang tidak canggih menurut saya. Teknologi sudah canggih ya, semua masyarakat sampai pelosok itu sudah punya smartphone. Walaupun cara menggunakannya tidak begitu paham, tapi kan sistem barcode bisa diberikan. Ini kan bisa dibangun Pak. Kris aja bisa Pak, sampai bawah itu bisa bermanfaat, mereka tahu menggunakannya. Nah ini bagaimana caranya tabung melon itu yang 3 kilo itu pakai barcode kepada siapa? Kalau saya beli pakai barcode, kayak begitu tidak bisa. Nah ini penting, ini salah satu contohnya. Terus yang berikut yang ketiga nih Pak. Ini kan sekarang harga minyak dunia masih di bawah 70. Saya mau nanya ke Menteri Keuangan yang baru ini, bagaimana kalau menghadapi kayak akhir tahun itu? Misalnya sampai $90. Ini kan membengkak semuanya. Ini menurut Pak Purbaya ini apakah masih ada fiskalnya, masih aman mempersiapkan dan lain-lain, karena ini tidak bisa di stop. Ya saya berharap kita bisa mencari solusi yang terbaik, dan saya berharap bahasanya itu tunggakan pemerintah kepada BUMN yang diberikan tugas melalui yang disebut dengan PSO itu bisa diselesaikan Pak. Itu saja. Karena yang disampaikan tadi Bapak itu tahun 2024 saya masih ingat itu dari Pertamina sendiri masih ada tagihan 9 triliun. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk menjawab apa yang menjadi concern, pertanyaan dan beberapa isu yang disampaikan oleh anggota dan pimpinan di Komisi 11. Terima kasih, pimpinan. Sebelum Pak Menteri sedikit saya boleh? Sudah Pak, tadi Bapak sudah cukup. Sudah cukup. Oh, udah. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Oh, ini kayak ujian PhD ya. Oke, saya akan jawab sedikit-sedikit aja ya. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nggak akan saya jawab. Tertulis Pak. Sebagian tertulis nanti. Dari PDIP Pak Andreas menanyakan apakah ada macam-macam kan. Yang utama adalah apakah kita meningkatkan efisiensi. Kalau di pupuk kan kita sudah akan invest di pupuk ya, dan kelihatannya sudah akan membaik. Tapi begini, saya monitor proposal-proposal di Danantara. Setiap ada yang berhubungan dengan efisiensi, pengurangan kos segala macam, saya selalu akan PMN kalau bisa. Tapi sampai sekarang juga proposalnya juga nggak terlalu jelas-jelas amat. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya, untuk menekan saya kelihatannya. Nggak apa-apa. Yang jelas gini tadi, apakah untuk energi terbarukan ada dari Pak ini kan jangka panjang sekali kan. Kebetulan saya beberapa minggu terakhir rapat dengan Pak Presiden dan Menteri SDM, ada desain untuk membuat PLTS menggantikan listrik yang ada sekarang. Investasi cukup besar, bisa mungkin sekitar $75 miliar kalau jadi. Tapi pada waktu diskusi pertama saya melihat kosnya masih tinggi, masih 9 sen dolar per kWh. Saya bilang kalau gitu sih subsidi saya nambah. Tapi mereka sedang berusaha terus, dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang harganya bisa 6 sen dolar per kWh. Saya bilang kalau itu betul, matangkan, kita kalau perlu PMN, karena pada akhirnya akan hilang itu subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi kita nggak diam aja. Tadi Pak siapa lagi ya yang nanya tentang energi baru terbarukan. Jadi saya Pak Primus ya. Jadi saya selalu amatin
semua proposal yang beredar di kementerian itu, setiap termasuk Danantara ya, setiap ada yang bisa mengurangi biaya, kami akan ini secepatnya. Tapi kelemahan yang utama memang saya sadari juga di sini waktu saya kan baru minggu ketiga ya, yang nggak tahu semuanya sekaligus kan. Tapi saya tahu bahwa ketika mereka bilang ke saya subsidi ditendang ke tahun depan pembayarannya, maksudnya Kompensasi, Pak. ya, kompensasi. Kalau subsidi kita bayar ya, yang kompensasi kita tendang ke tahun berikutnya. Maksudnya apa? Ada proses yang lama, ini itu. Kan saya juga pernah di private sector kan. Saya ngerti juga itu cost of capital untuk perusahaannya jadi tinggi. Tapi saya baru lihat beberapa, 1 minggu terakhir lah. Ke depan saya akan percepat. Jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar. Kenapa? Karena uang saya juga nganggur di BI itu. Kalau gitu kan masuk ke sistem cepat, mestinya Danantara harusnya lebih cerdas lagi. Kalau ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa. Ini kan enggak, dia ngadap Anda langsung kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal sama saya, teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka nggak ke saya? Lah ini kan penting Pak Menteri, ini Jadi paten ini kan ini. ini bagus gitu, ini bagus saya pikir kalau seperti ini. Tapi yang saya dia udah tahu saya punya uang banyak, saya baru taruh cuma 200, masih ada 250 lagi di sana. Kenapa dia nggak ke saya? Jadi pada dasarnya begitu masuk akal, kita akan ini cepatnya. Kita akan review proses yang tadi 3 bulan tadi, kelamaan menurut saya juga, yang memastikan bahwa program PSO kami tidak mengganggu cash flow dari perusahaan Pertamina dan PLN dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga awas. Kalau udah costnya diturunkan, jangan main-main mereka. Tapi yang tadi saya janji akan betulin tadi proses di sini kita akan percepat. Berapa lama bisa betulin? Dulu itu setahun sekali Pak. Ya jangan setahun sekali lah. Dulu itu setahun sekali udah kita 3 bulan. Yang nentuin siapa? Kita perpres. Kita yang nentuin. Sebulan selesai ya? Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Wah, Kita saya bersyukur juga, ini Pak. Sebenarnya saya lagi mikir gimana ngeluarin uang itu, masih banyak di sana, masih numpuk. 200 triliun positif tanggapannya, tapi banyak yang ribut juga kan. Oh ini itu. Ya, saya mesti cari tools yang lain. Jadi kalau tambah lagi daripada uang kita numpuk di sana, utangnya bunganya dibayar, impactnya ke ekonominya kurang. Saya nunggu sebenarnya penyaluran yang cepat apa. Makanya saya sisirkan tuh kementerian-kementerian. Saya ancam yang nggak bisa sampai Oktober nanti kalau Anda nggak bisa propose dengan clear seperti apa sampai akhir tahun, saya ambil uangnya. Nah kalau Danantara punya tagihan seperti ya langsung ngadap saya harusnya. Nanti saya tanya kalau rapat saya sebagai apa? Pengawas Danantara. Awas ya kan.